Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Cukup terdengar, Bu Diana. Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak dan Ibu, untuk hadir pada siang hari ini dalam acara technical meeting. Memang waktunya sangat nanggung sekali, jadi jam 12:15 hingga pukul 13. Itu dikarenakan ada pengurus yang ada keperluan sehingga jamnya memang sangat nanggung, jadi mohon maaf. Dan dikarenakan teman-teman dari panitia maupun instruktur juga belum lengkap, saya mulai saja. Namun nanti bila mana ada lebihnya waktu, mohon saya dimaafkan dan dilonggarkan waktunya sehingga kita dapat terbentuk persepsi yang sama. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih kehadirannya di siang hari ini untuk bertemu di Zoom dalam agenda technical meeting yang mana ini tidak dilaksanakan pada VCT-VCT sebelumnya dikarenakan kita memiliki beberapa hal yang berubah daripada yang lain-lainnya atau yang lalu. Baik Bapak Ibu, ini technical meeting memang kurang seru seperti pada waktu kita di VCT yang lalu, ada yang namanya General Stadium bagi instruktur. Kemudian nanti juga ada pembukaan untuk VCT bagi peserta. Namun kali ini karena kita itu mengevaluasi dari VCT-VCT sebelumnya, bila mana diadakan seperti pembekalan secara seharian penuh, maka ada Bapak Ibu yang tidak hadir, lalu persepsi tidak bisa menjadi satu, kemudian ada pengembangan dan jatuhnya ke peserta nanti juga lebih berkembang. Dan ini efeknya lagi ke peserta lagi, sehingga kita evaluasi lagi, kita pakai metode yang baru walaupun tidak terlalu seru, namun pada akhirnya kita sama-sama nyaman dengan pelatihan yang dimana kita sendiri sekarang sudah pada masanya punya kesibukan selain di VCT, kemudian sudah di instansi bekerja, juga sekarang sedang booming guru penggerak, di mana kita tidak bisa memonitor 24 jam dengan Zoom maupun peserta, sehingga kita bentuk kemandirian dan literasi dalam belajar, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa mengambil waktu yang fleksibel untuk menguasai materi-materi yang akan diberikan oleh panitia. Dan ini mohon maaf, saya sampaikan bahwa ada panitia yang sedang dalam kondisi sibuk, belum bisa hadir pada siang hari ini. Namun saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu instruktur yang hadir di siang hari ini. Apabila nanti materi yang disampaikan ada kekurangan pahaman ataupun usulan yang bisa dilaksanakan oleh panitia, kami sangat terbuka. Ini mohon izin saya share screen dari pedoman pelaksanaan yang disusun panitia, tapi mohon maaf untuk panduan ini belum sempurna benar dikarenakan metode ini kan baru Bapak Ibu. Jadi saya perlu menyinkronkan dengan para pelaksana. Namun hingga waktu sekian memang belum komplit semua. Tapi ini sebagai gambaran kita dalam melaksanakan VCT expert maupun nanti VCT B8. Jadi memang di VCT expert ini
pengalihan nama dari Diklat untuk instruktur, dibuat istilah baru karena memang nama yang cocok kepada Bapak Ibu adalah expert, jadi para ahlinya karena sudah lulus dari VCT sehingga bisa meresapi ilmu dan ketentuan dari panitia lebih cepat daripada peserta. Jadi ini suatu kelebihan dari Bapak Ibu yang membuka hati untuk mengikuti VCT Expert dan nanti berbagi ilmu serta mendampingi para peserta batch 8. Ini saya cari dulu share screen-nya. Ya. Start Bapak Ibu. Ini saya tidak didampingi oleh moderator ataupun host, dikarenakan teman-teman sedang ada keperluan ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf saya handle sendiri ini. Baik Bapak Ibu, ini saya ada yang namanya pedoman pelaksanaan untuk pelatihan dari KKVID, dan ini berlaku untuk keduanya, ya VCT Expert dan VCT Batch 8. Bapak Ibu juga akan mengalami yang akan dialami oleh peserta VCT Batch 8 nanti, sehingga akan bisa lebih mudah untuk menyinkronkan suatu materi. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat dari peserta VCT Expert, dan yang kedua sertifikat untuk instruktur VCT Batch 8. Salah satu program KKVIDI yang 2022 di bagian bidang pengembangan penelitian dan diklat tahun 2022 ini ada pelatihan yang dilaksanakan. Memang di tahun kemarin ini tahun kemarin itu banyak pasif, tapi sekarang kita sudah bangkit kembali untuk mengembangkan apa yang sudah dulu awal dimulai. Yang pertama ada pelatihan game edukasi romansa VCT Batch 8, pelatihan singkat serta dokumentasi hasil karya pelatihan yang kemarin hanya bisa dilihat oleh panitia ataupun instruktur, tapi kali ini sesama peserta bisa saling pameran hasil karya. Kemudian perlunya ada penyusunan PTK atau setidaknya praktik baik di teknologi maupun non-teknologi, digitalisasi, kemudian diberikan informasi kepada teman dari peserta VCT maupun di luar dari itu. Nah, kemudian sekelas tentang VCT nanti akan disampaikan oleh Ibu Harsiana Wadani melalui launchnya podcast dari KKVI DIY yang bernama Suara KKVI DIY. Dan pedoman ini akan diberikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk digital. Bapak Ibu, kurikulum untuk VCT Expert dan Batch 8 itu ada kebijakan dan program KKVI, kemudian buku digital. Buku digital itu terkhusus berisi praktik baik. Nanti dijelaskan bagaimana cara menyusun buku praktik baik dan minimal dari kerangka laporan best practice-nya ini. Jadi di pelatihan menulis, jadi ada hal-hal yang dikurangi, setidaknya Bapak dan Ibu bisa berbagi melalui praktik baik. Karena pada dahulu ketika ada VCT di DIY, kita menerima ilmu, kemudian sudah ada VCT batch lainnya, tahun kemarin Bapak Ibu juga sudah mempelajari yang di luar VCT, sehingga saatnya sekarang kita saling berbagi apa yang sudah diketahui, apa yang berhasil di kelas masing-masing, sehingga menimbulkan inspirasi untuk melakukan. Untuk selanjutnya, buku praktik baik tadi dibuat dalam digital, dan di sini digitalnya online Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin di VCT sebelumnya itu buku digitalnya dengan aplikasi. Kemudian hal itu menyulitkan orang-orang karena ada instalasi.
Sehingga kami mengambil kebijakan membuat hal-hal yang lebih mudah bagi peserta VCT Expert maupun batch 8 dalam melaksanakan ketugasan. Dan untuk buku digital ini, pembuatannya dengan PDF lalu dengan aplikasi online. Ini ada materinya nanti dari Pak Hidayatullah. Kemudian Canva for Education, di sini sedang... Tolong. Oh ya, ini siapa ya Bapak Ibu suaranya? Sebentar. Jadi kelihatan ya kalau jadi ini. Mohon suaranya Ibu. Bapak Ibu. Dari Bu Sri tadi, suara Bu Sri. Oh iya. Saya kalau memutar pesertanya nanti berubah lagi. Pada Canva for Education, ini yang sedang booming sekarang dan sebagai pendidik kita memiliki akun belajar ID, itu hendaknya kita memanfaatkan apa yang diberikan fasilitas dari pemerintah maupun dari swasta, yaitu dari pihak Canva-nya, dari Canva for Education ini. Dan di sini kurikulumnya adalah bergabung ke kelas milik panitia. Mengapa dipilihkan seperti ini? Dikarenakan jika membuat akun dari Canva for Education itu tidak waktunya. Bisa nanti sore di ACC, bisa 2 minggu, bisa sebulan, sehingga nanti tidak ada keseragaman dari peserta dalam menggunakan Canva for Education. Sehingga Bapak Ibu serta peserta batch 8 nanti diminta bergabung di kelasnya milik panitia ataupun instruktur, sehingga lebih cepat menggunakan Canva for Education. Kemudian ada pembuatan flyer dari Canva ini, dan ada ketentuannya, ketentuan misalkan logo, kemudian sosial medianya dari KKVI, pembuatan media, sebentar. Bentar Pak, tak anu dulu. Sepertinya membutuhkan Ini baru masuk Zoom. di kopas ya Bapak Ibu. Ini saya tidak bisa mematikan mikrofon dari Bapak Ibu. Sudah Bu semua Bu Dewi, halo. Diana sekarang. Oh iya. Ini saya jadikan co-host ya. Bu Dewi, Bu Anti, saya dibantu tolong menjadi co-host. Bila mana nanti ada Bapak Ibu yang suaranya masuk, tolong dikendalikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita ada materi screen recorder karena ini diperlukan untuk merekam seminar dari bahan buku digital praktik baik. Jadi sudah dibuat materinya di sini. Kemudian Canva for Education ini untuk membuat promosi kegiatan dan nanti diseminarkan dengan Google Meet yang sekarang gratisnya lebih lama daripada Zoom. Kemudian jika bisa menggunakan akun belajar ID. Tapi akun belajar ID dengan Google Meet itu sudah dihilangkan recordnya sehingga kita perlu mempelajari screen recorder agar aman rekamannya, dan itu jadi bukti tugas dari seminar. Berikutnya ada game edukasi. Di sini juga akan diberikan dikarenakan selama ini pelatihan itu Bapak Ibu yang mengalami. Tapi kita mengurangi dari waktu yang diberikan peserta didik di kelas kita. Kemudian yang kedua, sekarang peserta didik sudah banyak memiliki HP sendiri termasuk anak siswa SD. Maka dari itu kita perlu mengajarkan bagaimana bijak menggunakan gawai, salah satunya dengan memberikan game edukasi kepada anak-anak. Untuk selanjutnya Google Workspace Education, ini yang digunakan untuk presensi Google Meet, dan laporannya itu di Google Drive yang disediakan panitia. Jadi tidak Google Sheet lagi seperti yang dulu, kita menggunakan Google Drive yang bisa dilihat banyak orang, sehingga ketika orang nanti mengisi ataupun di situ meletakkan link, itu bisa digunakan untuk berbagi dengan orang lain. Jadi kita bisa mencari inspirasi, kita bisa membaca, kita bisa melihat dari karya orang lain sebagai bahan input kepada kita. Tadi kurikulum yang akan dipelajari di VCT Expert serta batch 8. Kemudian di sini ada peran panitia.
ada berhubungan dengan merencanakan kegiatan dan lain-lain ini. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi instruktur. Nah, di sini bedanya Bapak Ibu. Dulu di VCT sebelumnya kan materi diberikan instruktur kembali kepada peserta. Jadi instruktur menampung materi dari panitia, kemudian membuat acara, memberikan materi kepada peserta dari batch 8. Nah, kali ini kita satu arah, jadi pematerinya dibentuk dengan record atau rekaman di YouTube-nya KKVI yang mana kita perlu mengembangkan hal yang berharga dari suatu komunitas, yaitu sosial medianya. Jadi pematerinya nanti dari panitia ini sedang berproses. Bapak dan Ibu pemateri ini menyiapkan dokumentasi berupa video. Kemudian video itu akan diberikan kepada instruktur serta peserta. Jadi lebih mengurangi tugas dari instruktur, ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu boleh tidak menjadi pemateri? Boleh, selain yang diberikan oleh para pemateri. Misalkan di sini ada yang belum disampaikan atau bisa dilaksanakan, misalkan tentang unggah YouTube. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Bapak Ibu boleh memberikan semacam bimbingan kepada peserta. Nah, nanti akan dijadwalkan di mana bimbingan itu dilaksanakan. Jadi bimbingan bisa melalui grup besar, grup kecil, dan Google Meet. Dia menyampaikan kebijakan untuk batch 8 nanti, technical meeting akan dilaksanakan oleh instruktur bersama peserta. Bagaimana menyampaikan hal ini kepada peserta. Jadi tidak saya lagi, nanti saya yang dan panitia yang mendampingi. Kemudian menghubungi dan mendampingi belajar peserta. Di grup itu kita sering banyak bicara, tetapi berbeda jika di WAPRI. Nah, jadi sehingga peserta itu membutuhkan perlakuan khusus, terutama dalam berkomunikasi. Seperti saya berkomunikasi dengan Bu Heni yang awalnya saya ragu-ragu, cuman karena kata-kata Bu Heni yang sangat manis sehingga bisa membawa hati saya untuk mantap melakukan sesuatu. Nah, itu ada benefitnya Bapak Ibu menghubungi peserta secara WAPRI. Kemudian mengadakan agenda konsultasi dan bimbingan tugas peserta. Jadi dalam sesi konsultasi itu seperti kerja kelompok Bapak Ibu. Jadi pesertanya itu diminta membuat pada saat Bapak Ibu memberikan arahan. Itu bentuknya. Sehingga mereka melaksanakan atau membuat yang kita inginkan untuk nanti dikumpulkan sebagai tagihan tugas. Kalau hanya kita memberikan materi, mereka mendengar, terkadang ditinggal kemana-mana dan nanti alasannya saya kemarin itu repot, saya kemarin itu tidak ikut Zoom, kemudian ada alasan-alasan yang lain sehingga mereka tidak mengumpulkan tugas. Nah, maka dibuat jadwal sehingga agenda konsultasi dan bimbingan tugas ini peserta kita stimulus untuk menghasilkan karya. Selanjutnya tugas instruktur memberikan pengarahan dan sharing. Nah, ini peserta yang enak-enak saja, jadi menerima, melaksanakan, dan penting menghasilkan karya. Jadi tidak hanya secara manipulatif ikut saja, mereka menghasilkan karya, dan itu nanti menjadi tagihan dari pelatihan, dan terpenting lagi mereka bisa pameran hasil karya. Kalau dulu kita ketika HMPA Bapak Ibu, ketika melaksanakan seminar itu kan kita menarik-narik peserta untuk hadir di Google Meet. Gitu. Kita bisa melaksanakan seminar tanpa peserta. Tapi tetap 3 orang ya tugasnya Bapak Ibu. Ada presenter, ada hostnya, ada moderator melaksanakan tugasnya, kemudian direkam. Nah, setelah itu tanpa menunggu peserta itu berapa jumlahnya, tidak ada pun masih bisa direkam. Dan setelah selesai pelaksanaan, kita share lagi flyernya, di bawahnya di-share link YouTube, di bawahnya di-share link buku digitalnya, dari praktik baik pesertanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu namanya pameran hasil karya, jadi tanpa audiens di Google Meet masih bisa untuk seminar.
Untuk kemampuan yang akan dicapai, Bapak Ibu bisa membacanya dengan baik setelah pedoman ini di-share termasuk standar kelulusannya. Saya di poin-poin pentingnya saja. Kemudian pemberian materi itu tidak hanya dibebankan pada virtual dengan Zoom, Google Meet, dan sebagainya, itu bisa kita pembelajarannya menggunakan sosial media KKVI DIY. Jadi nanti akan diberikan link-link dari KKVI untuk bisa Bapak Ibu gunakan dalam belajar. Ini didasari karena sekarang itu banyak Bapak Ibu pendidik yang kesibukannya luar biasa, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dan ini akan membuat waktu belajarnya fleksibel Bapak Ibu. Ketika pagi tidak bisa, siang tidak bisa, tidak apa-apa, nanti melihat tontonan ataupun tayangan dari YouTube bisa di malam hari. Tapi kalau malam hari sudah ngantuk masih bisa dilihat pagi harinya, tapi tetap setiap materi nanti mengisi presensi. Presensinya hanya satu link saja, nanti memilih materi yang berbeda-beda. Begitu. Nah, cara melaksanakan pelatihan ini kita mulai dengan technical meeting supaya sama-sama memahami teknisnya. Untuk berikutnya diberikan jadwal materi, peserta diusahakan menyusun penugasan yang baik, dan materinya itu dari VCT Expert serta batch 8 itu sama. Yang membedakan dikarenakan alumni dari VCT, maka diharapkan para instruktur lebih cepat dalam memahami materi gitu. Kalau ahli kan kita belum tentu bisa ahli Bapak Ibu. Walaupun sudah diajarkan Canva for Education bagaimana membuat flyer yang baik, tetapi ketika membuat flyer karena kita misalkan kurang latihan atau belum terbiasa, barangkali kita belum bisa membuat flyer yang baik. Nah, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu mencoba tidak mengandalkan teman yang lain. Jadi dari kurikulum itu Bapak Ibu nanti di akhir akan diberikan laporan isiannya apakah Bapak Ibu itu menguasai, sedang, atau kurang menguasai. Nah, ini bisa dilihat oleh peserta lainnya, baik dari panitia, dari instruktur, maupun dari peserta. Jadi peserta nanti juga bisa melihat milik instrukturnya. Karena itu mengandung inspirasi Bapak Ibu. Itu yang memotivasi. Wah, hasilnya milik dari Bu Anti ini bagus sekali. Saya kepengen ini. Sharingnya kepada Bu Anti kok bisa seperti ini. Jadi itu ada aliran emosi yang baik dengan melihat satu sama lain. Ketika kita tidak bisa belajar pada yang bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa di sini misalkan menyuruh orang lain. Berkoordinasi boleh, berbagi peran boleh. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan karena saya tidak bisa, saya minta yang lain yang buat, bukan. Tapi berkoordinasi sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dan semua tagihan bisa terpenuhi. Jika bisa Bapak Ibu walaupun sedikit juga bisa menggunakan dari hal-hal yang ada di kurikulum. Untuk berikutnya jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk Selasa ini kita melakukan technical meeting, kemudian ada kebijakan KKVI, diberikan melalui yang namanya podcast suara KKVI, ini sedang berproses nanti diberikan. Setelah kebijakan KKVI ini akan diminta Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Presensinya ini sama nggak Bapak Ibu? Untuk semua hari. 6 hari itu link presensinya sama dan terdapat di buku pedomannya. Atau kita nanti share di grup. Mau Bapak Ibu mengisinya hari ini, mau nanti malam, mau besok, terus setiap setelah melihat atau memahami materi, diminta untuk mengisi presensi. Karena itu bukti dari adanya kegiatan Bapak Ibu. Nah ini belum terisi linknya karena masih diproses masuk ke YouTube-nya KKVI dari para pemateri. Tapi ini sudah disiapkan beberapa, ini ada link materi, dan yang lainnya. Di setiap hari Bapak Ibu ada beberapa materi yang akan diberikan. Tapi ini tergantung juga Bapak Ibu. Setelah link materi diberikan semua, Bapak Ibu mempelajari ini dalam sehari, kemudian atau 2 hari, atau Bapak Ibu
Ibu seminggu itu dipersilahkan. Jadi pilihan pribadi asalkan tagihan sesuai dengan waktunya. Misalkan videonya ini dari para pemateri hanya 9 menit, Bapak Ibu bisa menambah yang lain-lainnya untuk ditonton lalu diisi presentasinya apa esensinya ini. Kemudian tinggal melaksanakan dari tagihan, dan tagihannya itu dari semua materi ini hanya 3 Bapak Ibu. Tagihannya hanya 3. Yang pertama link dari buku digital. Yang kedua tagihannya adalah link YouTube dari rekaman. Dan yang ketiga link dari Google Drive-nya. Itu jadi bisa diberikan sebagai pameran hasil kerja Bapak Ibu menguasai tidak. Ini unsurnya bukan untuk memalukan Bapak Ibu. Walaupun di situ misalkan nanti peserta pengisi tidak menguasai, ini sebagai kontrol kita bagaimana meningkatkan statusnya ke sedang. Kalau kemarin kan kita tidak melihat mereka tuh akhirnya di titik selesai, tapi mereka malah tidak menyelesaikannya. Jadi sebagai kontrol dari awal sehingga peserta bisa membuat kayaknya dari awal sampai akhir itu terpantau oleh kita. Jadi ini saya sediakan waktu hingga 16 April ini dengan materi, lalu 17 dan 25 April ini implementasinya. Jadi Bapak Ibu instruktur juga diminta untuk membuat buku digital, kemudian seminar, lalu report ini karena nanti bisa dilihat oleh peserta. Karena peserta itu biasanya inginnya melihat dari milik instrukturnya itu. Dan ini normal ya Bapak Ibu, di dalam pelatihan misalnya semacam training of trainers, itu juga kita melaksanakan lebih dulu apa yang nanti dilakukan peserta pengimbasan. Jadi ini sama. Kemudian divisi batch 8 ini lebih luas waktunya. Jika Bapak Ibu tadi satu hari bisa 2 materi, kalau peserta setiap hari hanya diberikan 1 materi, namun itu juga tidak menutup kemungkinan jika mereka itu belajarnya ini. Jadi hampir sama susunannya ini, kemudian ini lebih detailkan nanti diminta oleh peserta bagaimana. Dan ketika ada pertengahan materi ini diberikan sesi konsultasi melalui Zoom Gimit tentang materi yang sebelumnya itu berkonsultasi dan praktik dengan instrukturnya. Berikutnya screen recorders HMPA, game edukasi sampai laporan itu juga ada sesi konsultasi 2 dengan instruktur dalam menyusun ketugasan peserta. Jadi peserta harus berpraktik karena materinya sudah diberikan. Jadi ketika bertemu dengan instruktur, baik itu WA di grup maupun melalui virtual atau conference, itu dipersilahkan. Kemudian jika instruktur diajak oleh peserta dan Bapak Ibu luang untuk bertemu secara tatap muka, itu juga dipersilahkan ya, untuk membimbing secara langsung, misalnya sangat kenal sekali dengan Bu Anti ini, dekat sekolahnya, kemudian datang tempatnya Bu Anti, pesertanya minta bimbingan dan sebagainya, itu dipersilahkan Bapak Ibu selama tidak mengganggu pekerjaan dari Bapak Ibu. Jadi Kang Center lebih dahulu. Untuk berikutnya praktiknya dibatasi hingga 17 Juni, jadi pelaksananya visit batch 8 nanti adalah 1 bulan dari pemberian materi dan praktiknya. Jika begini Bapak Ibu, ada peserta itu kurang percaya diri untuk seminar, maka Bapak Ibu boleh meminta masuk ke Gimit-nya. Nah, kemudian menunjukkan hasil karyanya. Yuk sekarang kita langsung saja berpraktik. Coba Ibu ini menjadi host, ini menjadi moderator. Ini saya rekam. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi mendorong peserta lebih aktif dengan seperti itu ketika sudah selesai ketugasannya. Kemudian ada link logo yang nanti diperlukan di beberapa hal. Ini sudah disediakan linknya. Informasi berupa YouTube dan channel Facebook, Instagram mohon dibantu Bapak Ibu untuk
mengikutinya, ini link YouTube-nya KKVI itu baru dikarenakan yang lama itu drive-nya bermasalah, sehingga kami menghimpun lagi untuk bisa mendapatkan pengikut yang banyak. Dan kami gunakan sebagai pembelajaran, media pembelajaran pada saat ini. Facebook ini juga perlu kami kembangkan karena bisa memberikan pelatihan nanti lewat video Facebook, Bapak Ibu. Jadi tidak harus Zoom, tidak harus Google Meet, tapi kita online langsung, terekam langsung di Facebook-nya ini juga bisa. Serta Instagram ini juga nanti digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini ketentuannya dari buku digital, kami detailkan ini bila mana ada hal-hal yang belum lengkap, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan dan kita bentuk di grup sebagai media diskusi agar ada kesepakatan kita bersama untuk diberikan para peserta batch 8 nanti. Tuh. Ini nanti bisa dibaca nggak Bapak Ibu? Ini perlu saya bacakan. Ya, ini di HMPA terutama ini siapa yang bertugas untuk membuat flyer, kemudian yang merekam, kemudian kalau merekam itu perlu ada dokumentasinya, ini juga diperlukan untuk mengarahkan peserta batch 8 nanti. Nah, di game edukasi ini tidak menjadi tagihan tugas ya Bapak Ibu, ini pengetahuan tambahan karena misinya dari KKVI sekarang melibatkan peserta didik. Kemarin hanya gurunya saja, kita minta melibatkan peserta didik untuk juga bijak terhadap gawai. Ini satu misi dari KKVI di tahun ini. Untuk berikutnya ada presensi dan reportnya di Drive. Folder yang disediakan untuk mengunggah sudah disediakan linknya di sini. Kemudian materi bagaimana laporannya nanti juga diberikan sebagai gambaran dan Pak Wisnu akan memberikan materinya pada video. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, tagihannya hanya 3 walaupun materinya sebanyak itu. Loh, ini jadi janggal tidak misalnya? Diminta membuat flyer tapi tidak dijadikan tugas. Kalau kemarin kan flyer jadi tugas, presensi dikumpulkan, tapi kali ini kita tidak meminta itu Bapak Ibu. Itu hanya untuk membiasakan ketika seminar, itulah administrasinya. Kita tidak bisa hanya mendadak mengadakan pertemuan tanpa administrasi itu untuk hal-hal yang profesional. Nah, jadi hanya 3 yang dijadikan tagihan. Nah, ini Bapak Ibu, sekilas gambaran dari laporan. Laporannya ada materinya, kisi-kisinya, dan ini kemampuan Bapak Ibu. Misalkan ketika mengisi atau mencicil laporan ini, kita tidak menguasai, tetapi ketika kita membaca lagi video, membaca lagi materinya, melihat lagi videonya kita dalam posisi sedang, kita boleh ubah selama belum batas waktunya. Kalau sudah batas waktunya, drive ini sudah kami tutup, tidak bisa diedit lagi. Itu. Jadi ini laporannya hanya berbentuk seperti ini. Kalau hitam ini artinya tidak dikumpulkan, tidak menjadi tagihan tugas. Tapi boleh menuliskan kesulitan materi yang akan jadi evaluasi kami dalam memberikan materi di kegiatan selanjutnya. Kemudian ini HMPA yang diisi, game edukasi tidak, dan ini tidak, yang dikumpulkan nanti ada link dari reportnya. Tuh. Ini sudah ada juga ketentuan dari menamai. Nah, itu Bapak Ibu untuk gambaran dari laporan. Jadi rancangan sertifikat yang kami susun di VCT ini kami tidak menggunakan Balai Tekkomdik ataupun dari dinas provinsi dikarenakan mereka kebijakannya berbeda Bapak Ibu. Kami di tahun kemarin sudah mengajukan kerjasama dengan Balai Tekkomdik, namun belum jadi rezekinya KKVI untuk akhirnya bisa bekerja sama kembali dengan pergantian dari pimpinan yang beda lagi kebijakannya.
Demikian pula dari dinas provinsi jika tidak dilibatkan peserta, tidak dilibatkan ataupun tidak menjadi panitia atau tidak mengadakan pelatihan, mereka tidak mau memberikan tanda tangan gitu. Jadi kami menggunakan legalisasi dari Ketua KKVI Pusat yaitu Pak Krisantos dan saya sendiri, karena KKVI sendiri sudah punya nomor Kemenkumham. Jadi sudah kuat posisinya. Kemudian untuk JP-nya, untuk expert ini ada 35 JP dari materi tadi secara pemberian materi dan penugasan mandiri. Panitianya 50 JP, nah kami dengan Bapak Ibu yang mempersiapkan serta mengikuti hanya selisih sedikit. Kemudian ini di VCT batch 8 nanti panitia di 80 JP karena persiapannya banyak, instruktur nanti 64 JP dan peserta 37 JP. Ini di bawahnya nanti Bapak Ibu dapat membaginya sendiri. Di sini ada data panitia dan instruktur yang sudah masuk. Ini saya sebutkan ya Bapak Ibu data instrukturnya. Jika belum menjadi data, mohon menghubungi panitia agar nanti bisa masuk ke surat permohonan izin kepada pimpinan Bapak Ibu untuk mengikuti VCT expert dan menjadi instruktur dari batch 8. Jadi Bu Anti bukan di instruktur, tapi di panitia sebagai wakil koordinator. Namun tidak menutup kemungkinan karena Bu Andi ini sangat aktif sekali nanti membantu di instruktur itu juga tentunya sangat bersedia. Jadi ini ada Mas Abi, Pak Andreas, Mas Anjar, Bu Ari Nuraini, Pak Kris, Bu Dewi, Bu Giarse, Bu Enda, Bu Harida, Pak Fuad, Pak Giyoto, Pak Haryadi, Bu Heni, Pak Jemi, Pak Krisna, Bu Kusni, Bu Marlupi, Pak Mustoi, Bu Purwanti, Bu Reni, Bu Sintia, Bu Sri Ekaningsih, Bu Suharniati, Bu Suharni, Bu Titin Mulyaningsih, Bu Tuti Sulisni, Bu Juwana. Jadi para instruktur itu kemarin di pendaftaran kami bedakan 2 Bapak Ibu. Jadi saya ambil contoh ini Ibu Purwanti Setiawati sekarang bertugas menjadi instruktur dan ini disebut instruktur internal dikarenakan beliau menjadi pengurus dari KKVI. Jadi pengurus KKVI sejumlah 35 itu saya pisahkan menjadi 2, yang satu bertugas menjadi panitia dan satu tim menjadi instruktur yang akan berkolaborasi dengan para instruktur eksternal. Eksternal itu bukan dari pengurus KKVI yang tentunya memiliki hati untuk berbagi dengan KKVI dan guru se-DIY. Itu Bapak Ibu. Kemudian ini juga perlu diberikan informasi Bapak Ibu. Ini juga sebagai evaluasi Bapak Ibu, apakah sudah bergabung dengan KKVI dan memiliki KTA Bapak Ibu. Sekarang kan kita banyak kegiatan yang menanyakan begini, apakah Bapak Ibu mengikuti komunitas, kemudian Bapak Ibu menjadi pengurus, Bapak Ibu itu pernah menjadi pendamping. Nah itu ketika kita mengakui dari KKVI itu boleh, tapi kita perlu legalitas yaitu KTA Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jika sudah menjadi instruktur, mohon bergabung dan memiliki KTA dan ini nanti juga diinformasikan ke peserta dari batch 8. Tentunya KTA ini sebagai bukti mengakui bahwa terlibat dari suatu komunitas. Tidak asal-asalan mengakui komunitas KKVI, tapi KTA saja tidak punya Bapak Ibu. Itu nanti tidak ilegal atau kita kurang baik ya untuk mengakui suatu komunitas. Begitu Bapak Ibu, paparan dari saya. Kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan, masukan dan sebagainya dipersilakan. Ini saya stop share dulu, saya berbagi presensi ya Bapak Ibu.
Saya berbagi presensi untuk teknik hunting siang hari ini. Boleh Bapak Ibu menanyakan ataupun hal yang kurang paham untuk kita diskusikan bersama. Ada Bapak Ibu? Pak Anang tolong dibantu Pak Anang untuk link presensinya Pak Anang. Oke Bapak Ibu pertanyaannya atau sudah cukup jelas dengan metode berbeda dari VCT-VCT sebelumnya? Ya, baik Bu Giarse. Nanti tentang pedoman kami akan berikan kepada Bapak Ibu instruktur agar dipelajari lebih detail lagi dan memahami tentang ketentuan yang nanti bisa Bapak Ibu laksanakan dan disampaikan oleh peserta VCT batch 8. Ini dalam proses menunggu link YouTube-nya nggih Bapak Ibu. Nanti saya berikan sebagai gambaran untuk dibaca kembali, bisa didiskusikan di grup, mana yang tulisan dari kami itu membingungkan atau kekurang pahaman, dan ini penting Bapak Ibu, satu hal yang sepele namun kadang mengganggu konsentrasi kita, yaitu ketika memiliki grup dalam masa pelatihan di VCT Expert maupun batch 8 nanti ada hal-hal yang di-share tapi di luar itu. Gitu. Kita kan sedang dalam masa umum ketika mengikuti pelatihan itu harus berbagi ke 5 grup misalnya seperti itu. Kemudian di-share di grup itu. Untuk masa pembelajaran tolong tahan dulu ya Bapak Ibu, nanti sesudah usai dipersilahkan untuk menggunakan grup itu seluas mungkin, tapi di dalam masa pembelajaran tidak share di luar dari VCT ini. Jadi sebagai sarana komunikasi, promosi kegiatan, dan pameran dari hasil karya. Itu presensi sudah saya berikan di chat Bapak Ibu. Presensi untuk technical meeting pada siang hari ini. Materi tentang kebijakan KKVI nanti sedang dipersiapkan, diberikan insya Allah hari ini. Dan presensinya juga akan diberikan. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sebagai expertnya VCT memahami lebih daripada yang kita nanti. Oh ya, baik Pak Arief. Untuk mengecek itu dulu kita punya ini ya Pak ya KTA itu ada 3 tahap. Sudah 3 tahap membuka pendaftaran anggota KKVI. Itu sekiranya Pak Arief ingat di tahap mana? Itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Krisantus secara wapri atau dikirimkan data kepada saya di tahap mana. Kemarin saya sempat menanyakan ke Pak Krisantus KTA-nya teman-teman ini ada yang sudah punya tapi ketelengsot, ada yang sudah mendaftar tapi belum tahu di mana KTA-nya. Yang pertama jika sudah memang benar mendaftar boleh dikirimkan datanya ke Pak Kris atau melalui saya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya itu mengajukan milik Pak Andreas, ketika di VCT batch lalu kan mencari KTA-nya tidak ketemu, itu kan dikirimkan lewat email Bapak Ibu. Nanti sekiranya di emailnya itu tidak ada kiriman KTA,
kalau memang sudah mendaftar, karena mendaftarnya pada waktu itu kan dengan biaya 20.000 ya Bapak Ibu. Karena ini dipergunakan untuk pengembangan komunitas, salah satunya kemarin untuk mengurus dari SK Kemenhumkam itu. Dan punya Pak Andreas itu akhirnya ketemu ketika dicek di tahap 3, oh, kok nggak ada datanya atas nama Pak Andreas. Kemudian saya bilang, itu kayaknya nggak lama Pak dengan saya, barangkali di tahap 1. Nah, di tahap 1 baru ketemu, diberikan saya kirimkan ke Pak Andreas. Jadi seperti itu Pak Arief, yang pertama di email dulu, dicek apakah ada kiriman dari KKVI, KKVI-nya pusat itu di Semarang ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau emailnya beralamat dari KKVI Jateng, lah karena memang pusatnya ada di Jateng gitu. Ya. Saya juga kayaknya belum dapat lah Bu Diana. Nah, nanti bisa mengirimkan datanya kepada saya. Nanti saya share di pengurus ataupun di instruktur yang bila mana sudah pernah mendaftar dan mentransfer biaya keanggotaan 20.000 itu, nanti bisa dikirimkan datanya ke saya, kemudian saya ajukan ke Pak Krisantus dari DIY yang belum mendaftar KTA-nya. Kemudian sebentar, ini Bu Reni mendaftar KKVI, disuruh daftar tidak melanjuti, jadi belum punya KTA. Nah, kalau sudah pernah disuruh daftar, sudah mentransfer, itu tinggal isi linknya dan dicari dari bukti pembayarannya. Tapi jika belum, Bu Reni masih terbuka. Bu Reni malah termasuk era sekarang lebih mudah daripada yang dulu. Ketika dulu itu mendaftar tidak langsung dikirimi KTA masuk email. Maka dari itu zamannya Pak Arief, Bu Anti ini memang banyak yang ketelingsot karena KTA-nya dikirimnya setelah beberapa bulan kemudian. Dan untuk tahap 3 ini ketika mengirimkan data, kemudian bukti pembayaran, datangnya ke email lebih cepat. Jadi Bu Reni, nanti di dalam link ini sudah saya berikan pendaftarannya. Kemudian sekarang silahkan ditindak lanjuti dan kalau sudah punya KTA kan bisa mengakui bagaimana terlibat di komunitas ini. Nah, ini Pak Arief sudah ya saya jawab yang itu tentang mendaftarkan diri itu tadi linknya saya berikan di buku pedoman ya karena tidak bisa saya baca. Jadi linknya nanti pendaftaran dari KKVI pusat ya Bapak Ibu, pusat ini berarti nasional tidak hanya DIY. Linknya akan diberikan di halaman akhir dari buku pedoman yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu. Atau juga nanti ketika saya sudah selesai ini saya berikan flyer dan narasi dari pendaftaran. Begitu. Sudah tentang KTA, ada lagi? Ya. Belum tidak apa-apa Bu Juwana, Pak Haryadi, kemudian nanti Bu Juwana dan Pak Haryadi juga perlu untuk mengisinya sehingga bisa mengakui KKVI sebagai komunitas. Ini kan bisa jadi diajukan untuk penilaian ya Bapak Ibu tentang keanggotaan dari KKVI ini. Kemudian Bu Cynthia, email sudah ada file KTA. Apa perlu diajukan lagi untuk Sudah nampak, jika Ibu Cynthia sudah memiliki, tidak perlu Ibu. Ya, tidak perlu. Sampai nanti ada pengumuman kembali batas dari KTA-nya. Kemudian Bu Ari juga nanti mohon ya diberi. Ketika kita memberikan instruksi untuk menjadi anggota kepada peserta BEDS Laban, kita jadi anggota dulu. Memang ya Bapak Ibu, belum banyak benefit menjadi anggota KKVI karena masih dalam pengembangan, ibaratnya kita itu masih balita Bapak Ibu. Jadi masih banyak belajar dan perlu dana untuk pengembangan dari komunitas ini. Pak Aryati sudah memiliki kaos tapi belum KTA. Nah, kaos komunitas kan umum, tapi kalau KTA itu baru bisa mengakui KKVI sebagai kegiatan dari Bapak dan Ibu.
Ini juga boleh Bapak Ibu, Pak Haryadi ini semangat untuk memiliki kaos KKVI. Kami ada masih stok kaosnya. Kaosnya dari KKVI ini bisa dimiliki Bapak Ibu sebagai instruktur maupun nanti di batch 8 lagi. Kami sedang menghabiskan stok, masih ada diskon dan bisa menghubungi bendahara yaitu Ibu Marni Astuti. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini Bu Dewi bercerita sudah ada dikirim 17 April 2020. Sudah lama ya berarti? Sudah jadi harta karun ya Bu Dewi? Ya, mungkin bisa di-search dari KKVI Jateng. Begitu dari saya Bapak Ibu, ada pertanyaan atau dari panitia ingin menambahkan yang belum saya sampaikan? Mas Yupri? Saya sedikit aja ya Bu Diana. Monggo. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bahan awal, memang landasan pemikiran awal ketika kita merilis VCT Expert seperti yang memang kita pahami bersama, VCT 8 tentunya pengen kita hadirkan secara maksimal, ya artinya kita pengen peserta VCT batch 8 itu mengalami VCT itu baik baru atau mungkin ada ya peserta lama pengen ikut lagi, itu mengalami sensasi yang luar biasa, yang mendekati sempurna begitu. Nah, maka dari itu kami dari panitia memang sangat terbuka ya, sangat terbuka untuk kemudian nanti teman-teman dari yang mengalami di VCT Expert ini untuk bisa membagi pengalamannya ketika merasakan VCT Expert. Artinya kami terbuka untuk mendapat masukan, baik dari semua lini dari VCT Expert sehingga nanti pada saat VCT batch 8 dirilis secara publik itu akan kemudian dan ketika mereka menjadi peserta itu konsep VCT 8 ini sudah benar-benar matang gitu. Jadi lebih kurang yang nanti teman-teman rasakan ya silakan nanti itu di-share kepada kami sehingga kami bisa segera membuat perbaikan-perbaikan ya. Jadi ini yang menjadi sedikit pembeda dari tahun-tahun yang lalu ya. Tahun-tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya Bu Diana. Jadi ini kayaknya lama banget tahun-tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu kita berharap VCT Expert ini memang menjadi ajang apa ya? Try kemudian ada rencana, ada respon balik, kemudian ada perbaikan. Jadi ini kayak uji publik dari konsep yang sudah dibuat karena memang ada banyak hal yang baru yang kita terapkan di dalam VCT 8 ke depan yang sekarang dilakukan di VCT Expert. Jadi mohon nanti teman-teman ketika kemudian menemukan hal-hal yang perlu disinkronisasi, perlu di upgrade, perlu direvisi, nanti bisa menghubungi panitia ya. Ada Bu Diana, ada saya, ada Pak Hidayat, ada teman-teman yang lain yang memang diposisikan oleh KKVI sebagai panitia. Sehingga kami akan terus memperbaharui VCT 8 ketika nanti rilis pada peserta itu sudah dalam kondisi yang mendekati 100% sudah apa ya, bisa dinikmati lah begitu ya, tidak hanya terpaksa mengerjakan tapi menikmati ketika melaksanakan training VCT 8. Mungkin gitu aja Bu Diana, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yupri. Beliau di kepengurusan KKV ini menjadi koordinator dari bidang organisasi dan beliau juga menjadi anggota bidang organisasi di KKVI Pusat. Jadi tentang pergerakan organisasi beliau yang sangat ahli untuk menggerakkan. Baik Bapak Ibu, apakah dapat dipahami ataukah ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi? Sekiranya jika sudah pertanyaannya belum muncul sekarang dikarenakan buku panduan ini belum dibagikan, nanti jika sudah ada yang ingin ditanyakan,
bisa didiskusikan di grup Bapak Ibu. Jadi kita jadikan grup itu sebagai sarana pembelajaran, sarana untuk diskusi. Kemudian saya derek Bapak Ibu untuk peserta batch 8 ini sudah tersedia instruktur yaitu Bapak Ibu semua, kami sebagai panitia. Namun nanti jika pesertanya hanya minim, nanti bisa rebutan peserta sehingga Bapak Ibu mohon di-share kepada temannya baik secara di grup ataukah nanti lebih menyentuh itu diwabrikan sehingga ada peserta yang bisa masuk. Memang kami berikan jeda waktu yang lama, namun nanti jika kuotanya penuh, kiranya 200 ya kita gabung panitia dengan instruktur ini sekitar misalkan 50-an, kita target peserta 200 saja, nanti dibagi pada instruktur jadi tidak terlalu banyak kita maksimalkan satu grup WA saja. Kita sudah pernah mencoba Telegram, sudah pernah mencoba Kaizala, tapi belum jadi inovasi serta komunikasi terbaik daripada WA ini sehingga kita maksimalkan kuota dari WA saja. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oh iya. Ya. Baik, kalau di chat tinggal menunggu informasi sehingga dapat dipelajari kembali. Kita sudah cukupkan saja technical meeting pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran partisipasi dari Bapak dan Ibu kesemuanya. Mohon menunggu sebentar lagi untuk buku pedoman ini dapat dilengkapi link dari materi. Kemudian Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi presensi. Jadi di dalam presensi itu untuk instruktur dan peserta visi batch 8 itu hanya satu link. Di awal memilih peserta dari VCT expert ataupun VCT batch 8, Bapak Ibu memilih VCT expert, kemudian di dalamnya nanti berisi data pribadi, data pribadi, Surabaya di Teknik Engineering, Ganesha Flight Academy, PT JAS, Yasunli, Lion Air, Matam Aeroteknik, GMF, Mas Yupi, suaranya siapa? Mas Yupi bukan? Oh, iya. Kemudian di presensinya itu bagian kedua adalah data pribadi. Untuk berikutnya berisi SS dari menonton video. Dan yang berikutnya adalah satu kalimat saja tentang materi. Biasanya kan Bapak Ibu kalau kami minta satu paragraf, dua paragraf, satu halaman kan bingung. Sekarang kita hanya minta satu kalimat saja dari isi materinya. Bukan memberikan kesan Bapak Ibu, tapi dari kalimat pendek itu saja kami mengerti bahwa Bapak Ibu dapat memahami dengan baik. Jadi itu simbol dari apa yang dipelajari oleh Bapak Ibu. Bu Diana, SMP-mu 1, Mr. Dai itu angkat tangan Bu Diana, kayaknya mau bertanya. Pak Diat mau bertanya, SMP-mu 1. mau menjelaskan, Pak? SMP-mu 1. Siapa itu? Menambahkan. Oh ini, Pak Hid ini sudah memberikan link ya Bapak Ibu. Ini ada link di chat itu ada https ansor vm kkvidy. Nah itu podcastnya dari kebijakan KKVI. Nanti kami berikan. Ini jadi program unggulan kami beserta pelaksanaan dari VCT. Di peluncurannya podcastnya KKVI ini juga nanti membutuhkan input dari Bapak Ibu semuanya. Jadi romansa itu pernah tergerak dan sangat menjadi booming sekali. Kami sekarang ke podcast. Kemudian kita setelah dari VCT ini saling berbalik Bapak Ibu. Ketika kami memberikan materi sekarang, kami menstimulus Bapak Ibu dan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang bisa kami angkat, tolong kerjasama dengan KKVI misalnya menjadi narasumber untuk berbagi ilmu atau bisa tampil di podcast. Nanti bisa ditampilkan podcast ini antara instruktur dengan panitia. Link presensi sudah bisa diisi atau belum Bapak Ibu?
presensi dari TM-nya ini? Atau ada yang kesulitan? Masih Bu, Ataukah belum hanya bisa Pak Bu. Giyoto? Belum Pak bisa. Jadi Giyoto yang belum. belum bisa Bu Anti login bisa? terus. Saya tadi bisa. Oh ya, barangkali itu emailnya, Pak. Ya. Bisa Mana Bu Diana? di-copy linknya, ya. Di-copy linknya, kemudian masuk ke browser atau Chrome. Oke. Oke. Kalau tidak bisa langsung link itu, karena biasanya login dari emailnya Bapak Ibu sehingga tidak bisa masuk ke ini. Karena kalau peserta lain bisa, satu yang tidak bisa berarti masalahnya pada email yang ada di device-nya. Tapi kalau semuanya tidak bisa berarti settingannya dari saya. Oh ya, Pak Mas Abi bisa, yang lain bisa, jadi diutak-utik Bapak Giyoto supaya bisa masuk ke presensinya. Pak Hit, nanti tolong untuk materi kebijakan KKVI di-share di grup ya. Ya. Ini Pak Aref diulang di link. Lelet Bu, jadi juan ambil ngatur. Soalnya segala hal perlingan itu Pak Hit yang bisa menguasai dan punya Udah akses. tak link Bu, udah tak link di Ya, grup Pak. kita ke materi, cuman belum di link yang lain. Ini Baik, link begitu. Spotify-nya lah, Spotify-nya udah tak bagi di chat juga biar nanti bisa melihat di sana, yang lainnya juga sudah ada. Baik, terima kasih Pak Hit. Itu tadi Pak Hit menginformasikan materi pertama dengan podcast Suara KKVI DIY melalui link yang diberikan Pak Hit serta Spotify. Presensi akan kami susulkan. Jadi presensinya berbeda ya Bapak Ibu. Ini presensi technical meeting, nanti presensi dari pelatihan. Sehingga ada dokumennya bila mana diperlukan sebagai bukti mengikuti suatu pelatihan, yaitu presensi. Demikian Bapak Ibu. Hampir dari pertanyaan Ya. Ibu. Nah, presensi linknya itu kan ada di buku pedoman. Nah, kalau di teman-teman kalau sudah selesai, yuk kemudian larinya kemana? Apakah ke buku pedoman terus atau kita bawakan ke website atau ke site-nya kita? Presensinya Untuk link itu. presensinya itu ada di buku pedoman Pak Hit. Di buku pedoman ya. Di buku pedoman sudah saya cantumkan link presensi dari pelatihan. Kemudian nanti saya minta untuk bidang diklat, yaitu Bu Eko menginformasikan sesuai schedule. Misalkan hari ini kebijakan KKVI, ini presensinya, di-share lagi linknya gitu. Jadi Bapak Ibu tidak terlewat dan ada pengawasnya dalam belajar. Itu Bu Eko ada? Kayaknya hadir. Itu Pak Agus. Ya, Bu Eko hadir. Sama yang soal istri itu. Sehingga mohon bantuan Bu Eko untuk ya, untuk menggerakkan teman-teman Bu Eko dalam mengikuti pelatihan sesuai schedule. Ini kita berikan secara standar, diingatkan harian, tapi bila mana Bapak Ibu ingin lebih cepat selesai, ingin cepat dilaksanakan, monggo di buku pedoman Bapak Ibu bisa mandiri dan mengatur waktu sendiri dalam menguasai segala materi. Begitu saja, sudah pukul 13.30, kita tidak perlu berlama-lama, karena sudah cukup hal-hal yang nanti tidak ada atau belum kita bicarakan bisa didiskusikan di dalam grup WA. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini. Saya sebagai koordinator KKVI DIY, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Ditunggu partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih atas sumbangsihnya, luang waktunya untuk kami. Dan kita sama-sama semangat, Bapak Ibu semua layak menjadi instruktur bagaimana kita membentuk bersama untuk layak di KKVI ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.